Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Salsabila, NPM 2011030264. Semester 2 kelas E Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Bapak Ahmad Saifullah MPDI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyebab perang salib dan akibatnya. Perang salib. Perang salib merupakan perang antara Islam dan Kristen yang berlangsung lebih dari 2 abad. Perang ini menjadi salah satu faktor sebab masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Perang ini terjadi dengan melibatkan orang-orang Kristen Eropa yang berhadapan dengan orang Turki Seljuk dan orang-orang Arab. Disebut perang salib karena pasukan Kristen menggunakan tanda salib dalam pakaian mereka. Sementara bagi orang Islam, perang ini disebut dengan perang suci. Perang salib berlangsung kurang lebih 200 tahun yang terbagi dalam 7 periode. Penyebab perang ini salah satunya memperebutkan kota suci Yerusalem. Pahlawan Islam yang terkenal dalam perang ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil merebut kembali kota Yerusalem yang telah dikuasai kerajaan Kristen selama hampir 100 tahun. Akibat yang paling tragis dari perang salib adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai oleh umat Islam sejak perang salib keempat. Hingga pada masa kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453, akibatnya seluruh kawasan pendukung kebudayaan Kristen Ortodok menghadapi kehancuran yang tidak terelakkan. Yang dengan sendirinya impian Paus Urban II untuk unifikasi dunia Kristen di bawah kekuasaan Paus menjadi pudar. Perubahan nyata yang merupakan akibat dari proses panjang perang salib ialah bahwa bagi Eropa, mereka sukses melaksanakan alih berbagai disiplin ilmu yang saat itu berkembang pesat di dunia Islam, sehingga turut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. Perang salib memberikan suatu kontribusi kepada gerakan eksplorasi yang berujung pada ditemukannya benua Amerika dan Rote, perjalanan ke India yang mengelilingi Tanjung Harapan. Penyebab perang salib. 1. Pengambil alihan Spanyol yang dikuasai oleh dinasti Umayyah. 2. Usaha Paus Urbanus II untuk mempersatukan gereja. 3. Isu larangan peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. 4. Fitnah yang dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 5. Kepentingan politik dari Kaisar Bizantium. 6. Keikutsertaan rakyat jelata dalam perang salib. 7. Posisi para pedagang Eropa yang mulai terancam. 1. Pengambil alihan Spanyol yang dikuasai oleh dinasti Umayyah. Kaum muslim berhasil menghancurkan berbagai penjajahan di berbagai wilayah yang dilakukan oleh pihak yang berwajah topeng agama Kristen di berbagai tempat seperti di Afrika Utara dan Syria. Selain itu, Islam juga berhasil menduduki dataran Eropa, khususnya Spanyol. Dinasti Umayyah memiliki peran yang sangat penting, sehingga dapat merebut negara tersebut. Rasa tidak terima datang dari gereja-gereja Eropa, sehingga mereka melakukan negosiasi untuk merebut kembali Spanyol yang telah lama dilakukan oleh dinasti Umayyah. Peperangan pun terjadi di negara tersebut dan menewaskan banyak orang. Perebutan negara tersebut akhirnya terjadi di tanah yang telah berhasil dikuasai dinasti Umayyah selama kurang lebih 7 abad lamanya. 2. Usaha Paus Urbanus II untuk mempersatukan gereja. Paus Urbanus memiliki otoritas tertinggi pada gereja Eropa. Alexius Comnenus merasa geram atas kekalahannya
atas peperangan untuk menghancurkan Bani Saljuk, sang penguasa Asia dan juga Yerusalem. Ia pun menyampaikan keluhannya dan propagandanya kepada Paus Urbanus II. Paus pun akhirnya memerintahkan kepada gereja-gereja di Eropa untuk mengumpulkan para tokoh Kristen di kota Clermont. Ia berpidato dan mengutarakan propagandanya untuk menyatukan seluruh umat Kristen agar berperang melawan umat Islam. Satu hal penting dari pidato yang disampaikan Paus, yakni janji kepada siapa saja yang ikut angkat senjata, maka akan diampuni segala dosanya. Dalam waktu yang teramat singkat, pasukan yang beranggotakan ratusan ribu umat Kristen berhasil untuk dikumpulkan di kota Konstantinopel. Terdapat 7 licik di balik perintah Paus, yakni ingin memperluas kekuasaan agar seluruh gereja Romawi yang ada dapat tunduk pada kekuasaannya. 3. Isu larangan peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Saat itu, para pemimpin umat Kristen mewajibkan umatnya yang ingin menghapus dosanya supaya datang langsung ke Baitul Maqdis untuk meminta pengampunan. Umat Kristen pun yang merasa dirinya sangat berdosa, segera pergi ke tempat tersebut untuk mensucikan diri. Pada umumnya, gerombolan umat yang datang kebanyakan diisi oleh para penjahat yang ingin bertaubat. Mereka juga berbuat keonaran pada gerombolan mereka sendiri atau warga Palestina yang lain. Pemerintah Islam saat itu akhirnya mewajibkan seluruh umat Kristen agar tidak membawa senjata, sehingga tidak membahayakan siapapun. Kabar yang terhembus justru kebalikan dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah Islam. Kabar yang disebarkan justru menyatakan bahwa adanya pelarangan peziarah untuk mengunjungi Yerusalem, dan mereka tidak diperbolehkan untuk datang ke kota itu sama sekali. Kabar buruk tersebut menjadi pemicu sebagian besar masyarakat Kristen untuk ikut serta dalam perang salib. 4. Fitnah yang dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyebab perang salib juga berasal dari fitnah yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Fitnah tersebut mulai dari pernyataan kekuasaan Bani Saljuk yang kejam, padahal tidak ditemukan kekejaman tersebut pada Bani Saljuk. Kabar tersebut dihembuskan oleh beberapa orang di kaum Kristen yang iri akan kemajuan teknologi dalam pemerintahan Islam saat itu. Ketidakseimbangan teknologi dijadikan sebuah siasat untuk melakukan peperangan terhadap pemerintah Islam sebagai usaha memperebut teknologi yang ada. 5. Kepentingan politik di Kaisar Bizantium. Alexei Komnenos, Kaisar Bizantium, memanfaatkan semangat rakyat Eropa untuk membalaskan dendamnya dan merebut kembali wilayah yang pernah dikuasainya. Hal ini karena kekalahan Bizantium pada tahun 1071 oleh dinasti Turki Seljuk yang telah membuat kerajaan tersebut kehilangan wilayah kekuasaan di Asia Kecil. Alexei Komnenos pun mengirimkan pesan kepada Paus Urbanus II agar bersedia menolong Bizantium. Komnenos akan mengirimkan banyak pasukan kerajaan sebagai gantinya untuk membantu perang salib. Selain jatuhnya Asia Kecil ke dalam kekuasaan orang-orang Muslim, Eropa juga khawatir dengan kemunculan banyak kekuatan kerajaan Islam yang akan mengancam keberadaban orang-orang Eropa. Mereka takut akan kebangkitan dari timur yang akan mengganggu kestabilan negara-negara di wilayah barat, khususnya Eropa. 6. Keikutsertaan rakyat jelata dalam perang salib. Banyak relawan yang turut serta dalam perang salib berasal dari kalangan rakyat jelata. Mereka tidak memiliki status terpandang di tempat asalnya, atau bahkan tidak memiliki pekerjaan.
Mereka beranggapan bahwa keikutsertaannya dalam perang tersebut akan membuat status sosial mereka meningkat. Mereka juga berharap kesejahteraan keluarga mereka akan meningkat dan lebih diperhatikan oleh penguasa setempat sebagai balasan dari kontribusinya dalam perang salib. 7. Posisi para pedagang Eropa yang mulai terancam. Penyebab perang salib juga dilatar belakangi oleh alasan ekonomi. Para pedagang Eropa merasa diri mereka mulai terancam oleh para pedagang Muslim. Hal ini karena pada abad ke-10, para saudagar Muslim menguasai hampir seluruh jalur perdagangan di Laut Tengah. Hal ini sudah pasti dianggap menghambat perkembangan perdagangan untuk wilayah Eropa. Para pedagang Kristen pun sangat mendukung dilakukannya perang salib. Mereka bersedia menjadi penyokong dana pada rangkaian ekspedisi para tentara perang salib ke wilayah Yerusalem. Dampak perang salib. Dampak dari perang salib ini yang terjadi selama berabad-abad diantaranya adalah 1. Hancurnya peradaban Bizantium. 2. Meningkatnya peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. 3. Umat Islam kehilangan sebagian warisan kebudayaan. 4. Kebudayaan Islam yang mempengaruhi kebudayaan Eropa. 5. Penemuan benua Amerika. 6. Banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak. 7. Terputusnya jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.